Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah ada di penghujung ya, Bang ya? Nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Iya. Udah kasih kan ngobrol-ngobrol nih mengenai apa sih enaknya jadi pengusaha ini. Betul. Nah, sekarang juga masih bersama dengan Bang Jaya Marlian nih pemirsa, yaitu beliau ini adalah seorang pengusaha muda. Nah, Bang, selama Abang membuka bisnis yang sekarang sedang ditekun ini udah terhitung 4 tahun ya, Bang ya? Iya, masuk di tahun keempat, Mbak. Masuk di tahun keempat. Itu ada cerita unik gak, Bang? Yang mungkin tidak bisa terlupakan nih. Ya, banyak sih. Apa tuh, Bang? Cerita Salah unik, satunya. kemudian suka duka. Iya. Salah satunya cerita-cerita unik ini ketika kita butuh, kayak kami harus pembaharuan unit terkadang, Mbak. Oh, iya. Nah, kemudian disitulah timbul kita harus mengikuti Mengikuti kemauan dari konsumen. Oh, gitu. Nah, ini cerita uniknya kita bagaimana harus punya modal yang nggak terlalu besar sebenarnya, tapi kita harus ngikut tren, Mbak. Ini bagi saya unik cerita seperti ini karena memacu adrenalin kita. Harus Gimana nih, harus berpikir terus berpikir ya pengusaha keras. ini memang ya. Iya, berpikir keras. Ini luar biasa cerita-cerita seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, kalau suka dukanya nih, Bang. Tapi aku mau kita dari dukanya dulu. Karena kita bersusah-susah dahulu, Betul. bersenang-senang kemudian. Betul. Mau dari dukanya dulu, apa tuh, Bang? Kalau dari dukanya ya seperti yang kita bilang tadi, mobil yang seharusnya kita kasih untuk kegunaan yang sebagaimana iya. mestinya mereka gadai, Disalahgunakan ya. disalahgunakan, dan itu banyak dari teman-teman kita yang ya kasihan lah, Mbak. Mereka harus bisa bayar kredit kalau mobil itu masih nyicil. Iya. Ketika digadai atau kita ke pihak kepolisian, sudah pasti mobil itu ditahan menjadi barang bukti. Itu ada sampai yang hampir 2-3 bulan. Nah, dari mana? Sementara iya kalau mereka punya usaha yang lain. Kalau cuma satu, Itu ya. mereka harus menghidupi anak istrinya. Itu luar biasa dukanya. Oke. Nah, kalau kita beralih ke sukanya nih, Bang. Nah, Ya, kalau kesukanya dalam artian luas, tidak hanya di usaha saya sendiri. Jadi menjadi pengusaha ini asik, Mbak. ya. Mungkin kalau saya tidak terjun ke dunia usaha, tidak masuk ke HIMI, saya tidak bisa mengenal jejaring luar dari provinsi kita. Kita punya Cuman mengenal yang jejaring. di sini-sini aja gitu ya. Iya, kita kenal pengusaha-pengusaha dari Jakarta, dari Sulawesi, yang mana memang mereka lahir sama seperti kita. Terkadang mereka lahir dari kondisi minus, ngitungnya bukan dari nol, Minus bahkan. minus. Ini ketika di dunia usaha memang sukanya kita bisa kenal sama menteri, Mbak. Oke. Karena senior-senior kita di HIMI itu banyak yang menjadi menteri. Salah satunya ada Erick Thohir, ada Pak Sandiaga Uno, yang sekarang lagi menjabat juga Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Jadi banyak orang-orang besar yang kita kenal melalui dunia usaha ini dan melalui organisasi. Itu menjadi langkah awal untuk memperluas relasi ya. Iya, betul, Mbak. Luar biasa sekali. Sangat-sangat luas. Sangat luas. Bahkan yang tidak disangka-sangka ya, Bang ya. Iya, benar. Kan udah jadi teman, udah bisa lihat status WhatsApp-nya ya. Iya. Udah kayak teman dari kecil aja jadinya kita, Mbak. Kalau kita nggak berangkat dari dunia usaha, susah juga mungkin. Iya benar. Gimana ya jalannya untuk mengenal orang-orang tersebut, nggak pernah terfikirkan juga pastinya ya. Nggak pernah terfikirkan sebelumnya. Oke. Nah, Bang, sekarang ya gimana sih caranya Abang untuk tetap konsisten nih di dunia usaha ini, nggak maju mundur? Kan ada tuh biasanya baru buka usaha setahun lah katakan atau 2 tahun udah gulung tikar seperti itu. Itu Ya. gimana nih caranya Abang untuk tetap konsisten? Pertama, tekad di dalam diri, Mbak.
Oke. Jangan setengah-setengah. Ketika sudah terjun di dunia usaha, mantapkan langkah kita, mantapkan niat kita. Terkadang ada teman-teman ini hanya yang menjadi ya sampingan. Oke. Punya usaha sekedar sampingan doang. Saya pernah cerita dengan teman-teman, omset saya turun katanya kan. Gara-gara saya tidak fokus lagi dengan usaha. Karena beliau kebetulan honorer, Mbak. Ya. Kalau saya tekuni katanya, dia bilang per hari itu bisa menghasilkan uang bersih 500.000. Beliau jualan piscok. Oh gitu. Oh 500.000 per hari. Iya, Itu bersih ya? per hari bersih, sudah bisa gaji karyawan, sudah modalnya sudah ini. Jadi saya bilang luar biasa Iya. bisnisnya ini kan ketika saya geluti. Kemudian makanya dari itu saya bilang harus betul-betul fokus Harus betul-betul fokus. ketika sudah menjadi pengusaha. Oke. Tidak bisa setengah-setengah. Kemudian inovasi, Mbak. Ini yang terpenting. Terus berinovasi ya. Ketika menjadi pengusaha tidak berinovasi maka kita akan ketinggalan. Saya bilang tadi harus melek digital. Kita jualan tidak face to face, sudah melalui aplikasi terkadang. Udah banyak ya. Iya. Udah banyak yang mempermudah Yang ya. mempermudah di era digital. Oke, Bang. Jadi pemirsa nih, kuncinya untuk membuka usaha dan kalau mau seperti Abang nih agar tetap konsisten itu tekadnya harus bulat. Dan harus banyak juga belajar ya Bang ya, dan berinovasi. Oke. Abang, sayangnya kita terbatas waktu nih Bang. Aduh, sayang sekali sebenarnya ini, Mbak. Iya. Karena masih mau banyak Iya, masih cerita banyak ini, berbagi nih. pengalaman Nah, itu segala dia. macam. Dan terima kasih banyak ya Bang ya karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama kami hari ini. Sama-sama. Semoga nanti kita ada waktu luang lainnya agar bisa berbincang-bincang kembali ya Bang ya. Amin. Untuk pemirsa terus saksikan kami. Terima kasih banyak dan terus saksikan kami di TVRI Bengkulu pukul 8 pagi. Terima kasih banyak dan semoga obrolan kami pada pagi ini bisa menginspirasi kalian semua. Saya Utarin Wafadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.